Selamat siang, sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa kembali dengan saya Dewa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Kita tahu bahwa Indonesia Belajar adalah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Jadi untuk Anda yang ingin update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan, Anda bisa update di sana ya, di mobile aplikasi ataupun di website kami. Anda juga ingin membeli buku-buku yang cocok untuk Anda juga bisa kunjungi store di aplikasi kami, Anda bisa transaksi di sana. Dan kami juga create satu grup WA Komunitas Indonesia Belajar. Anda bisa mendaftar kalau Anda berminat untuk masuk di grup WA Komunitas Indonesia Belajar di 0895 1589 9493. Info lengkap akan kami share di Zoom group chat ya. Sebentar lagi dari tim-tim di belakang layar. Baik, sahabat pembelajar, seminar online pada siang hari ini menghadirkan Mas Danang Priyadi SPD, MMCTM, yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah storyteller, writer, dan author ya, dan sukses di mana-mana, menginspirasi banyak orang, menginspirasi para teman-teman yang di frontline penjualan ya. Banyak kisah sukses dari teman-teman yang membaca buku yang kebetulan kemarin saya dikirimi Mas Danang ini. Dua buku ini 77 cara bodoh berjualan, juga ada 77 plus tanya jawab cara bodoh berjualan. Terima kasih Mas Danang. Mas Danang, selamat siang. Langsung saya sapa dulu. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Salam Danang, datang untuk menang. Oke. Yes. Nggak boleh kalah ya. Oh ya, karena saya pernah menjadi juara di mana-mana, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun juga juara 1. Luar biasa, Mas Danang ini. Mas Danang, siang hari ini kita akan bahas mengenai handling objection. Jadi membahas yang buku Mas Danang yang warna hijau ini ya. Ya, terutama warna hijau. Terutama warna hijau, karena kemarin kita udah ngomongin yang warna orange ya. Betul. Dari warnanya aja menarik ini ya. Warna-warna yang tertarik, menarik ya. Oke, jadi banyak hal yang akan kita bahas di 77 plus tanya jawab cara bodoh berjualan. Oke, untuk Anda saya ingatkan dulu ya, yang ingin bertanya silakan nanti bisa tulis di Zoom group chat, atau Anda ingin interaksi langsung bisa buka mic langsung ngobrol sama Mas Danang. Oke Mas Danang, kita mulai saja untuk siang hari ini handling objection. Mungkin apa yang bisa dijelaskan dulu ke sahabat pembelajar ini Mas Danang? Oke, jadi sekarang ini kita khusus membahas terutama buku yang warna hijau, buku saya yang kedua, itu 77 plus tanya jawab cara bodoh berjualan. Jadi isi dari buku ini yaitu biasanya apa yang menjadi momok dari sales atau SPG atau penjual. Misalnya kalau orang bilang, kok harganya mahal sih? Lalu aku mau lihat-lihat dulu. Aku sudah punya produk itu. Lalu nanti dulu ya, belum punya duit, tanggal tua. Nah, gimana jawabnya? Nah, sekarang saya akan berikan contoh-contoh yang saya alami, sehingga ini teruji dan terbukti, karena dari ditolak, kita bisa menjual. Ya, contoh pertama mengenai, kok harganya mahal sih? Nah, sekali-kali lihat kita ya, barang-barang itu ada produk, ada barang, ada benefit. Jangan konsentrasi pada barang atau produknya, tapi pada benefitnya, utility-nya, kegunaannya. Misalnya, ada seorang ibu nyari buku belajar huruf, belajar abjad, belajar angka. Kalau kita ada orang nyari, kita cariin dua hal. Satu, yang harganya mahal, upselling. Yang kedua, itu cross-selling. Misalnya, kok hanya belajar huruf aja, naskah angka, biar otak kiri kanan seimbang. Saat ditunjukkan harganya 152.000, ya biasa ibunya bilang, kok mahal amat sih? Oh, kalau gitu sekalian Bu, belajar angka dan huruf. Loh, jadi 304.000. 2 kali mahal. Sebentar Ibu. Kalau anak Ibu belajar membaca dan angka, lalu akhirnya pinter jadi manajer, gimana Bu?
Oh nggak mau, ya udah jadi direktur. Nggak mau, ya udah jadi owner, jadi komisaris, jadi pemilik perusahaan. Sekarang coba Ibu, hanya dengan 340.000 anak Ibu menjadi komisaris, menjadi owner. Ibu mau rumah tingkat berapa, mau mobil tipe apa, warna apa dibeliin. Masih mahal Bu dengan 304.000. Lalu ibunya bilang apa? Pinter ya kamu, langsung ke kasir. Mbak ini Mbak, sudah Mbak. Jadi kita harus lihat benefitnya, manfaatnya. Bahkan kita bayangin di masa depannya. Nah, contoh yang lain soal mahal. Ini buku resep harganya 250.000. Mahal amat. Nah, saya jual di Pondok Indah itu. Ada setumpuk buku resep harganya 250.000. Kita jangan sekali lagi lihat produknya atau barangnya. Benefit utility-nya. Saya sampaikan, Ibu, ini harganya cuma 250.000. Padahal resepnya ada 500. Jadi, satu resep hanya 500 perak. Coba kalau Ibu praktek di rumah. Cabenya, bawangnya, mericaknya, belum ongkos becaknya, pulang balik berapa, Bu? Murah kan 500 dibandingkan itu. Pinter ya kamu ya. Itu buku setumpuk itu langsung habis. Seharian saya jual. Hanya dengan cara seperti itu. Jadi, buku saya ini memang tulisannya cara bodoh. Tapi bukan bodoh beneran. Sebetulnya ini cara-cara yang inovatif, cara yang kreatif gitu. Hanya mengaku bodoh. Kalau kita ngaku pinter kan diremehin orang. Kalau saya ngaku bodoh aja deh gitu loh. Tetapi yang penting hasilnya. Contoh lain lagi. Saya ini membantu anak. Anak jualan tas. Ini di Plaza Semanggi. Seorang bapak mau beli tas. Kok harganya mahal sih 1,5 juta? Kalau dilihat begitu mahal. Tetapi saya tanya, Bapak ini tas untuk apa Pak? Oh ini mau dikasih ke wali kota. Mau ada proyek. Ah, kita masuk ke sananya. Pak, proyek itu kan gede Pak. Pasti nanti hasil proyeknya nggak hanya 1,5, Bapak akan dapat lebih. Jadi terlalu murah Pak, kalau cuma 1,5 juta. Oke Pak. Iya, pinter kamu ya. Beli. Jadi kita harus lihat jangan hanya konsentrasi pada produknya. Kita dengerin, kita lihat keperluannya apa, kita masuk ke sana. Itu contoh kalau orang nanya, kok harganya mahal sih? Lalu contoh kalau misalnya, saya sudah punya. Ini sudah punya. Nah, ini yang dialami Mbak Putri di Surabaya, cerita sama saya, kan dia menaktekkan. Di saat Ramadan, ada seorang bapak, Pak Haji ya, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung, mau beli Al-Quran. Bapak beli Al-Quran berapa? Satu. Loh Pak, ini kan bulan suci, bulan Ramadan, kok Bapak cuma beli satu. Nyumbang masjid, panti asuhan, pondok pesantren, ya udah 10. Ya kurang Pak, masjid kan banyak, pondok pesantren, ya udah 20. Ya kurang Pak, mau disumbang berapa pondok pesantren, panti asuhan, sama masjid-masjid itu Pak? Ya udah 150. Lihat, dari 1 sampai 150. Dari 100.000, akhirnya 15 juta. Hanya dengan tadi kita lihat jangan ke orangnya, tapi di balik orang itu ada apa? Nah, ini saya juga waktu sebelum ngasih pelatihan di Medan, saya praktek dulu. Supaya anak-anak itu percaya, melihat saya, bukan saya berteori. Ada seorang, katanya, Bapak nyari apa Al-Quran? Nyari Al-Quran apa Bapak? Harganya berapa Pak? 100.000. Saya nanya, Bapak ini untuk siapa? Apakah Bapak punya kelompok pengajian? Apakah punya kelompok arisan? Tahu nggak Mas? Akhirnya dari 1 beli 45, 4,5 juta Mas. Hanya dengan nanya di belakang kamu siapa. Istilahnya kamu sudah punya. Tetapi kelompok kamu, pondok pesantren, atau mungkin arisannya, atau kelompok pengajiannya, itu sama. Orang mau beli tas. Kelihatannya hanya tas jinjing. Itu harganya 2.000. Tetapi kalau saya bilang, Ibu ini tas praktis Ibu. Bisa untuk kalau arisan atau kelompok pengajian Ibu gitu loh. Ada nggak 40 atau 50? No, kan? Jangan lihat 2.000-nya. Begitu kalikan 50, kan jadi berapa? 100.000. Nah kadang-kadang itu meremehkan yang kecil-kecil, tapi kita nggak lihat perkaliannya. Gitu. Lalu contoh yang misalnya sudah punya, ada seorang ibu. Ya kalau yang kayak gini, Al-Quran kayak gini sudah punya. Harganya 220.000 untuk manual, Al-Qurannya gede. Ibu mohon maaf, kalau ibu punya Al-Quran, lalu ibu nanti membaca, khatam, lalu ibu masuk surga, ibu sendiri, sepi dong di surga, nggak ada temennya, nggak bisa arisan, nggak bisa ngerumpi, nggak bisa selfie, Bu. Saudaranya ada berapa, Bu? Ada 5. Ya udah dibeliin semua, Bu. Jadi nanti ke surga,
rame-rame, seru, bisa selfie, bisa ngerumpi, arisan, ketawa ibunya. Kamu bisa aja itu. Oke, Bu. Tapi kan aku nggak bisa jalan, kan udah tua. Oke, kalau nanti soal ngantar, nanti saya antar sampai mobil Ibu. Tapi hanya ngantar sampai mobil loh, Bu. Saya nggak mau ngantar sampai surga. Loh Mas Dewa, ngantar surga mati dulu kan. Orang pada pengen masuk surga. Tapi Iya, matinya iya. nggak mau. Tapi trik ini loh, Bapak, dia sudah punya, tetapi saudaranya, bahkan yang lebih lucu kan, itu kadang-kadang kan mereka ada pembantunya, ada pengawalnya, ada supirnya yang diajak suruh bawa-bawain. Ya kita bujuk. Ini loh, ibu ini kan baik, mau beliin Al-Quran kamu, masuk kamu nggak mau. Ibunya baik kan, kamu jadi tambah soleh. Anak soleh kan banyak rezekinya. Jadi pengantar pengiringnya pun bisa gitu loh. Termasuk misalnya bolpen. Ada anak beli bolpen untuk hadiah gurunya. Ini kamu, karena kamu punya teman-teman, kenapa teman-temannya nggak sekali dibeliin? Coba kamu telepon temennya. Ya yang telepon bukan anaknya, mamanya. Aku lagi di Gramedia ini. Aku lagi beli bolpen untuk hadiah guru, kamu sekalian nggak? Akhirnya Mas, ya jangan dilihat satu orangnya. Atau misalnya, dia sudah punya, saya bilang, ini untuk hadiah ulang tahun mungkin? Oh iya, mamanya bilang. Kalau gitu boleh dong untuk hadiah ulang tahun. Jadi kita harus lihat, jangan di depan kita, efek yang lain. Jadi dengan teman-temannya, misalnya, ada teman satu beli. Ini dipraktekkan oleh Mas Dedi Manyar, kalau ada ya, sama siang Mas Dedi ya. Itu manajernya itu praktek, bener nggak sih omongan Mas Danang itu soal friend? Ada seorang beli powerbank harganya 50.000. Dia datang berenam. Lalu dia nanya, kamu kenapa nggak sekalian beli supaya bisa nggak mati HP-nya, bisa langsung komunikasi, tek-tekan terus. Lalu akhirnya 6-6-nya beli. Akhirnya kan 450 kali 6 akhirnya di 2.750. Mas, jadi langsung telepon saya waktu itu dari Surabaya, saya ada di Malang. Mas Danang, ini bener ini ini praktek ya, langsung 6 tunggu, langsung 6 kali lipat. Nah kalau anak di toko sekali praktek itu sehari hanya 1,5 juta atau 2 juta, ini sekali jualan udah tercapai. Sama ini si Feby, supervisor dari Gramedia Lampung, yang menjulukin saya Nabi Saring juga gitu. Kalau kamu jualan ini pakai rumus family, jangan hanya bapaknya, ibunya sama anak-anaknya. Akhirnya bapaknya ditawarin, ibunya ditawarin, dua anak ditawarin sekali jualan tuh 1.891.100 perak. Ini kisahnya ada di sini ya, kisah-kisah itu ya. Akhirnya apa? Dia langsung lari-lari nyari saya, Mas Danang, you are the king of the selling. Ilmu itu nggak teori, saya praktekkan langsung sekali jualan tercapai target sehari. Targetnya 1,5 juta. Ini baru sekali jualan aja udah 1.891 gitu. Jadi ini buku ini saya tulis berdasarkan kisah-kisah nyata. Nanti Anda tinggal praktekkan menurut produk Anda, menurut cara-cara Anda. Jadi apanya ini nanti. Lalu misalnya tanggal tua, ini terjadi di Pondok Indah. Anak sudah nawarin tas, harganya sudah separuh dari 680 menjadi 390. Tapi anak kesekat dengan kata-kata gini, ini promonya sampai kapan? Sampai akhir bulan. Iya Bu, ya udah kalau itu kan gajian, habis ya. Tapi saya datangin, saya bantu. Ibu mohon maaf, Ibu pernah nggak membeli sesuatu ditunda akhirnya dibeli orang? Oh iya, waktu itu saya mau beli koper akhirnya nggak ada. Udah dibeli orang karena nunggu tanggal nanti. Ibu gini Bu, Ibu jangan sampai menyesal 2 kali. Penyesalan itu akan disimpan sampai kita mati Bu. Tetapi uang bisa dicari. Mohon maaf ya Bu, ini kan siang Ibu nggak usah makan sehari aja. Beli tas untuk anaknya, udah aman ya kan. Ibu udah senang, nggak akan menyesal lagi. Akhirnya apa? Wah Bapak Eki pinter Mas, tulis boleh Mas gitu. Akhirnya ya ditulis. Jadi nggak ada istilahnya. Atau saya kadang sampaikan seperti ini. Alah Ibu gimana sih, baru tanggal 15. Yang kemarin gajian kan masih, belum ada bonus, THR, insentif. Kamu kok tahu gitu. Akhirnya beli. Karena kita puji dia sebagai orang kaya, orang punya duit. Gitu loh. Jadi ini pengalaman saya yang saya sampaikan seperti itu. Kalau Anda mulai praktek kayak gini, ini sudah terbiasa itu. Nggak ada penolakan-penolakan gitu. Ya memang 1-2 itu bisa ditolak. Mengenai soal penolakan ini juga harus diingat. Dalam mempraktekkan penjualan, kadang-kadang tidak sekaligus jadi. Kadang bisa 4 kali, 6 kali, 7 kali. Gitu loh. Jangan harap begitu nawarin langsung jadi. Nah ini saya dengerin pengalaman misalnya ada seorang anak yang jualan tas di Kelapa Gading. Wah dia, Pak Danang sini Pak Danang, bener Pak Danang kata Pak Danang. Jadi seorang bapak dia lihat tas, Pak ini tinggal 1 kalau nggak dibeli nanti
Bapak nyesel, ini warnanya bagus kan, ditinggal sama bapaknya. Nampirin lagi. Bapak kalau nampir beli aja, nggak usah itu. Mungkin dia sambil ngitung-ngitung duitnya, Mas. Cukup nggak gitu kan? Akhirnya apa? Yang keempat kalinya datang dibeli, Mas. Wah, lalu dia teriak-teriak, bener Pak, kata Bapak. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya sebetulnya, apalagi kadang-kadang orang tinggal satu. Udah tinggal satu, bukaan lagi. Jual agenda. Udah. Nggak ada yang lain. Nggak ada kok mau nawarin apa, nggak ada yang lain. Saya bantu. Mbak, maaf ya Mbak. Ini agenda tinggal satu berarti laris. Coba lihat agenda ini. Saya lihat apa yang penampilan. Mbak pakai hijab warna hijau. Mbak pakai baju warna hijau. Ini agenda warnanya hijau. Dan ini serasi untuk Mbak. Nanti datang lagi ke sini dari Bandung, mungkin sudah nggak ada lagi. Ya udah Mas, ambil. Kadang-kadang nyocokin warna dengan baju yang dipakai aja. Nah di sini banyak contoh yang sederhana gitu. Ibu Nula udah punya itu, udah punya. Tapi karena warnanya bajunya pink, tasnya pink, sepatunya pink, saya bilang, Bu, ini buku baru warna pink. Ini sesuai dengan Ibu. Saya nggak tahu isinya apa. Saya hanya tunjukin warnanya. Beli, Mas. Di Makassar saya juga lucu. Ada seorang bapak pakai baju hijau. Nah, saya tawarin Bapak, bajunya hijau. Buku saya warna hijau. Jadi serasi, Pak. Boleh ya, Pak? Jadi kan tak cocokin, nggak tahu isinya apa. Saya belum ulangin, nyocokin warnanya. Beli. Jadi semudah itu kalau kita mau praktek, misalnya di Karawati, dimanapun, ada seorang anak pakai kaos hijau, kaos biru. Tak tunjukin tempat pensil warna biru. Dek, ini tempat pensilnya sama dengan kaos kamu loh, Dek. Jadi cocok, Dek. Beli gara-gara nyocokin warna aja kok. Jadi begitu mudahnya kalau kita, nah dalam praktek nanti akan kemana-mana. Yang warna kuning, yang warna pink, yang warna hitam. Nah itu pernah juga ada seorang anak sama orang tuanya. Anak-anak di situ hanya ada mobil warna hitam. Lah mamanya udah sini koleksinya nggak banyak. Kita cari yang lain aja. Nah ditolak sama ibunya. Saya kan bisa nanya sama anaknya. Sayang kamu di rumah mobilnya warna apa? Biru sama merah. Yang hitam belum punya kan? Oh bagus ini hitam itu malah nggak gampang kotor. Bisa ke laut, ke darat. Oke sayang. Iya boleh. Ya udah mama ini anaknya mau. Kita ke kasir ya ma. Akhirnya ke kasir. Jadi kalau ada penolakan. Yang nolak mamanya, kita ke anaknya. Kalau yang nolak anaknya, kita ke mamanya. Contohnya, apa ini TOEFL harga 380.000 udah jelek. Tapi saya dengerin anaknya apa? Bilang, Mama dengan nunjukin HP-nya itu, ini sama dengan punya teman aku. Lalu kita closing di situ. Kamu kalau menunda, nggak beli buku ini pada tinggal satu, jangan lihat jeleknya, lihat manfaatnya isinya. Teman kamu udah kuliah di ASI, di Aussie, di UK, di Amerika, kamu masih nunggu tahun depan. Nah sekarang kalau kita lihat kakak yang kerja itu sebulan kasih 4 juta aja, setahun udah berapa? Ini cuma berapa? Akhirnya ibunya ya sudah, kita beli. Anaknya diskon 70% dong. Ya udah, ibunya yang kita ajak. Akhirnya anaknya ikut juga kan. Ayo mari kita ke kasir. Nah ini contoh penolakan yang misalnya lihat-lihat dulu atau tadi ada tanggal 2. Nah, lihat dulu contoh juga ada di Pondok Indah. Seorang bapak baru masuk. Bapak, boleh saya bantu cari apa? Enggak, aku mau lihat dulu. Oh, silakan Pak. Dengan senyum, dengan ramah kita persilakan. Tapi apa? Karena kita sudah ramah baik, lalu dia seperti diingatkan. Oh iya, saya itu sebenarnya nyari buku untuk skripsi istri saya. Ada nggak ya? Oh, mari Pak. Lalu saya ngundang Esa. Sayang, ayo kita cari di komputer. Ada nggak metode penelitian? Ada nggak metode riset atau apa? Akhirnya yang tadi ditolak beli 5 atau 6 7 buku. Nah ini contoh yang lihat-lihat dulu gitu. Itu bisa. Atau kalau kita nerangin salah pun, kita pakai rumus minta maaf, bisa aja misalnya. Kamu sok tahu sejarahnya. Aku ini guru sejarah, aku itu dosen, profesor. Mau sok kamu ajarin. Salah kamu neranginnya. Mohon maaf Pak. Gimana Pak yang benar Pak? Supaya saya nggak salah lagi nerangin Pak. Begitu dia nerangin, merasa besar, merasa hebat, kita merasa kecil karena maaf. Lalu setelah nerangin banyak, baru saya cerita. Bapak kalau ahli sejarah, dosen sejarah, guru besar, ada Pak satu koleksi Pak. Udah mau habis loh Pak, ini ada tinggal 25, 27. Akhirnya saya terang-terangin, akhirnya karena dia merasa besar, lalu akhirnya beli 40 buku, menyisakan 10 yang lainnya. Jadi, kita sendiri sebagai penjual memang harus, ya kalau kita lihat dari buku yang pertama itu SPG, semangat, tahu produk, passion dengan semangat, antusias gairah.
Lalu Georges penampilan rapi indah. Saya kalau jualan sering pakai kayak gini ini menarik juga. Karena ciri khas saya, maka saya kalau talkshow pakai ini, saya diundang kemana-mana pakai ini, mau dongeng, mendongeng, mungkin kalau minggu depan kita ngomong soal dongeng, itu wah, dapat tanggapan dari Sapam Merauke hanya pakai kayak gini. Nah itu, misalnya soal waktu, pernah itu di Taman Anggrek, ibu bapak, oh nggak cukup ini waktu cuma setengah jam. Lalu saya tembak, ibu mohon maaf dari mana? Oh dari Prudensial karena asuransi. Ibu, kalau untuk hadiah itu bisa sama. Jadi misalnya tentang buku saya ini bisa 10 untuk 10 orang yang berbeda, ini 10 untuk orang berbeda, karena ini 10. Akhirnya apa? Dalam waktu setengah jam saya siapkan itu ada 3 tas, dia ambil yang tadinya 50, akhirnya 85 buku karena bukunya bagus-bagus, 5 juta itu, setengah jam. Kalau tadi kita nurutin, wah nggak cukup waktunya, artinya kita yang lebih handle. Yang lebih gila lagi itu di Grand Indonesia, seorang bule, wah there's no time, oke. What can I do for you? Akhirnya saya kasih buku Stephen Covey karena tak tanya anak buahnya kan presiden direktur itu 172. Tahu nggak? Setengah jam 172 buku kali 170.000 dapatnya berapa? 20.800.000. Jadi kita harus menguasai produk kita. Jadi penolakan itu kalau kita tahu dan kita cermat, bahkan lebih gila waktu itu dia nyari 170. Do you have 172? Yes, I have. Padahal saya yakin nggak ada, tetapi apa? Yakin nanti minta tolong sama toko yang lain. Kita harus optimis dulu. Akhirnya kita telepon Matraman masih punya 2.000, ya udah aman. Can you deliver to Kuningan Plaza at 1 o'clock? Yes, I can. Karena buka jam 10, masih cukup waktu untuk ngantar. Jadi nggak ada istilah kita itu ragu-ragu, kita yes, mantep. Langsung jadi duit. Nah, seperti itu yang ini. Contoh misalnya apa lagi nih? Di tempat lain yang juga ada, tadi seperti tadi itu. Pernah ada seorang ibu beli sepatu. Wah, harganya 1,5 juta. Wah, ini kok nggak ada diskon? Yang lainnya kan diskon. Bu, ini baru. Yang jual anak-anak bilang gitu. Lalu saya bilang apa? Ibu, mohon maaf. Ibu tadi saya perhatikan memakai sepatu ini kelihatan keren, kelihatan cantik. Ibu, dengan ibu pakai sepatu ini olahraga di sekitar taman, sekitar rumah ibu akan menjadi sehat dan cantik. Kesehatan dan kecantikan itu mahal harganya, Bu. Ini cuma 1,5 juta. Yang saya jual bukan sepatunya. Kesehatan dan kecantikannya. Ibunya bilang apa? Pinter ya kamu, latar belakangnya apa sih? Oh, saya filsafat, Bu. Tetapi saya S2 saya marketing. Dan saya suka baca buku, Bu. Ya, tapi aku tak bandingin yang di luar. Saya bilang sama anaknya, percaya nggak? Ibu nanti balik lagi beli sepatu kamu. Meskipun di luar lebih rumah, lebih murah. Karena apa? Sudah saya ikat. Ikatnya di mana? Dengan pujian. Ibu kelihatan cantik, kelihatan sehat, pakai ini. Kesehatan kecantikan mahal harganya. Dan ikatannya itu kena, dia bilang apa? Yang waktu dia sampaikan bahwa, pinter ya kamu. Ah, ini udah ikatan. Genggam pelanggan. Bener, nggak lama balik. Kaget anaknya. Bener ya kalau ada bapak. Loh, kita bisa jamin nggak orang udah keluar balik lagi? Kalau kita nggak yakin, ya enggak. Ya kamu itulah sejauh keyakinan kamu. Kalau kita yakin gitu. Nggak hanya sekali, Mas. Misalnya di Puri Indah. Oh, di mana-mana ada praktek. Jadi bahwa ini bisa dipakai di mana-mana. Seorang ibu boleh silakan mampir ke toko kami. Saya berdiri di depan toko. Kalau tokonya sepi, ya saya keluar. Nggak nunggu. Harus jemput bola. Udah nanti aku mau balik sama anakku. Oke, Ibu. Saya akan tunggu di sini dan saya nggak akan pulang sebelum Ibu datang. Pertanyaan saya Mas Dewa. Memang saya nanti waktu tokonya tuh nggak pulang saya. Pulang kan? Nah, tetapi untuk ngikat dia kan begitu. Akhirnya nggak lama kemudian ya datang sama anaknya. Oh mari, wah ini anakku. Akhirnya yang tadinya mau beli 1-2 novel, kita tunjukin yang promo. Akhirnya tambah 5 yang promo, 7 novel. Atau seorang ibu misalnya, akhir tahun itu kan suka tukeran kado itu. Ibu ini kadonya bagus ini, ada Mupi cuma 120.000 Bu, lagi diskon Bu. Besok saya akan datang sama anakku 2 gitu loh. Ibu janji yang mau datang ya. Saya tunggu Bu. Saya nggak akan pulang sampai Ibu datang. Loh, sekarang ini ditatan series itu. Jadi dimanapun itu. Akhirnya apa, Mas? Besoknya dia datang sama 2 anaknya. Ah, berarti beli 3 ya, Bu ya. Jadi kita harus yakin bajakan balik. Dan kita ikat dengan itu. Nah, pengalaman saya tulis kayak gini nih. Ini cara bodoh saya itu. Kita yakin. Ya, cara bodohnya juga bilang itu mikatnya dengan apa? Saya nggak akan pulang kalau Ibu nggak datang. Ya, kalau tokonya tutup, mosok saya nggak pulang. Pulang kan? Tapi dia nggak akan nanya, mosok sih? Kan nggak gitu. Nyatanya yang balik gitu kan. Lalu contoh yang lain lagi misalnya. Saya nggak suka buku kamu.
Oh ya sudah, kalau Ibu nyari apa? Aku mau nyari buku dongeng, cari buku masak. Mari Bu. Setelah dicariin buku masak, buku dongeng ketemu semua, saya biasanya Pak menjual, saya antar ke kasir untuk memastikan dibeli, sekaligus untuk mencari peluang. Begitu sampai kasir, Ibu hari ini jatah belanjanya berapa? 570.000. Nah, Bu, kan masih ada, ini kan cuma 420, berarti bisa dong buku saya, Bu. Karena udah kita antar, udah kita layanin, nggak enak kan menolak, Mas. Nah, akhirnya dia beli. Bahkan akhirnya minta selfie. Saat sudah selfie, dia udah pulang, malah dia tulis, tadi ada penjual gila itu, orangnya baik lagi, nggak usah melayani, akhirnya saya beli. Padahal itu sebenarnya mau dipamerkan ke teman-temannya, itu keliru di forward ke saya. Terima kasih Bu. Terus akhirnya apa? Oh maaf ya, itu sebenarnya untuk temanku gitu. Nah, artinya apa? Kita boleh dicaci maki di depan kita, tetapi di belakang dipuji-puji. Daripada di depan dipuji, di belakang kita kan ada itu istilah rumah makan Padang itu. Kalau nggak enak, bilang sama saya. Tapi kalau enak, bilang sama teman-teman kamu. Gitu kan? Nah ini sama. Kalau kita merayani, makanya inti buku saya itu selling by heart atau heart service. Kalau orang udah dibuat senang, puas, ya itu nanti fanatik. Akan nyari kita, akan beli kita, dan puncaknya di F yang terakhir, followers. Menjadi advocate, messenger, kita, word of mouth kita, dia akan ngomong orang lain. Wah, dia bagus loh. Nah, saya itu sering kalau keluar kota dicari-cari orang. Saya di Surabaya. Padahal aku lagi di Central Park, bisa nemenin aku enggak? Loh, barang-barang yang dibeli kan sama, hanya kan acara kita. Pak Danang, saya lagi di Pejaten Village, bisa nggak nemenin? Saya lagi di Bangka, Pak, gitu loh. Kenapa nggak bisa yang lainnya? Jadi, puas sama kita pada barangnya sama, gitu loh. Nah, ini contoh misalnya, apa ya, nggak suka, akhirnya beli. Seorang ibu, ini di Central Park. Seorang ibu, oke, saya mau cari Thomas, kereta api untuk anak-anak. Ya udah, mari saya antar Bu. Saya juga nggak ngerti kereta itu. Caranya apa? Ya udah, yang ini udah punya belum Bu? Yang ini Bu, yang ini Bu. Kan yang tahu udah punya belum kan mereka. Kita hanya nunjukin aja. Termasuk yang tersembunyi, yang di belakang, yang di bawah. Akhirnya bisa 5 atau 7. Baru udah selesai, baru saya masuk. Tadi kan buku saya ditolak. Lalu ibu kan ini beli untuk anaknya. Nah untuk ibu yang ini. Akhirnya ya udah sekalian, tuh kan? Jadi jangan pernah ditolak sekali langsung patah hati. Ya, ini ada rumusnya Billy Lim. Itu motivator dari Malaysia. Itu yang mengatakan dare to fail, dare to succeed. Berani gagal, berani ditolak, berani sukses. Kalau kita ditolak sekali aja kita malu gimana? Maka kalau di toko itu orang lihat saya itu udah nggak tahu malu, nggak tahu punya pusar. Karena kita coba, yang namanya di sini ada juga Colonel Sanders itu menawarkan resep KFC itu sampai 1008, 1009 kali. Ribuan kali loh. Kita ditolak berapa kali? Kadang ditolak 5, 6, 7 kali. Kadang padahal di saat ditolak kurang sekali, 6 atau 7 kali itu, kita akan diterima. Kalau Colonel Sanders nggak nawarin sampai ribuan kali, kita nggak kenal KFC yang banyak di sini nih. Apalagi lebih tragis lagi ini yang namanya Thomas Alva Edison. Membuat percobaan sampai Mas Danang, mic-nya ke mute, Mas. Boleh ya, sekarang udah ya. Oke. Nah, sekarang soal mengatasi rasa marah. Kadang-kadang kita mayan lanjut marah kan. Pernah itu di Pondok Indah, anak-anak melayani seorang yang teriak-teriak. Saya baru pulang dari Amerika. Ngosok nyari buku, semua pada nggak tahu. Nah, dia nanyanya pada orang yang jual pulpen. Kadang-kadang kalau dia jual pulpen kan nggak tahu. Yeah. Lalu tanya sales kadang-kadang juga karena sibuk display ya nggak tahu. Lalu dengan ribut-ribut saya datang, Bapak bisa dibantu. Kamu siapa? Kamu supervisor ya? Ya saya iyain aja lah. Mau saya manajer mau apa, tak iyain aja. Lalu aku nyari buku ini tentang pengalaman anggota DPR yang baru nggak ada. Gimana sih? Sebentar ya Pak. Sebentar. Lalu saya cari CSO, saya tanya, ini mungkin buku baru. Oh ya Pak, ada di depan. Ayo tunjukin mana. Lalu akhirnya ditunjukin, lalu baru saya bawa. Bapak, cari buku ini ya. Iya. Lain kali jangan lama begini ya. Di Amerika itu nanya langsung dapat. Ya Pak. Mari Pak. Lalu akhirnya saya antar ke kasir, akhirnya beli. Sebelum pulang masih teriak lagi. Ingat ya, kalau nyari langsung ketemu ya. Iya Pak, terima kasih Pak sudah berkunjung.
Jadi jangan pernah kita marah di berhenti marah. Kita di sini datang untuk menjual, bukan untuk berdebat. Kita bisa menang dalam berdebat, tetapi kalau kita nggak menjual, kita kalah. Karena tujuan kita menjual. Ya pernah ada seorang anak kecil di Bintaro ini, di mana apa no? Saya lihat dia bawa buku Power Bible sebetulnya, tapi karena siang-siang dari jauh saya bacanya Power Boy karena dia anak kecil. Wah, keren Power Boy. Marah dia. Power Boy apaan tuh? Ini Power Bible tahu. Wah, udah siang-siang jam 12 lapar-lapar kan buat marah itu darah tinggi. Pengen aja nendang anak kecil itu. Akhirnya tapi saya pakai rasional. Saya ini ngasih contoh jualan. Kalau anaknya marah, lalu ada problem, saya bisa dikeluarkan. Lalu akhirnya saya yang harus merendah. Oh sayang maaf, om yang nggak tahu. Ternyata kamu berarti kamu Kristen ya. Kalau kamu Kristen, ayo kita nyari buku. Ada 105 cerita anak dari Alkitab. Begitu ketemu dia seneng lari ke bapaknya. Bapak, ini omnya ini buku bagus pak. Ah, udah tinggal digeret. Kalau anak Kristen, bapaknya Kristen, tahu nih Story of God, Story of Bible, History of, dan seterusnya. Akhirnya beli berapa? Akhirnya beli buku tebel-tebel 12 itu senilai 2,5 juta. Coba bayangin tadi kalau saya marah sama anak-anak. Loh, pengalaman ini pernah terjadi di Sidoarjo pada waktu ada seorang anak yang nerangin buku, dia ngeyel merasa lebih tahu dari pembelinya. Akhirnya orangnya nggak jadi beli. Lalu saya tanya, kenapa nggak jadi beli? Iya pak, dia kasih tahu ngeyel pak. Nah sekarang gini saya kasih tahu, dalam buku ilmu menjual saya bilang gitu ya, itu kita harus mengalah untuk menang. Meskipun kita lebih tahu, ikutin aja kemauan pembeli. Kamu menang debat, tapi nggak menjual, berarti kamu kalah. Di sini kita menjual, bukan berdebat. Tahu nggak? Akhirnya supervisornya Mas Farid ada tadi ya. Mas Farid, terima kasih ya. Akhirnya apa? Semua suruh beli buku saya itu anak-anak toko itu sama Mas Farid. Dan kemarin terbukti. Mas Danang, semenjak toko buka tahun 2015, baru sekarang pencapaian omset tertinggi. Karena baca buku Mas Danang, praktek. Ya tadi yang Mas Dewa katakan itu. Orang yang mau baca dan praktek, tapi yang penting prakteknya. Tahu teorinya nggak praktek? Oh, saya itu pernah dimarah-marahin, diapa-apain, ya akhirnya dengan praktek. Akhirnya ya luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Okay. Lalu yang tadi saya kembali sudah ya. Lalu tawarkan saja sesuai dengan dia datang gitu loh. Misalnya contoh ini. Ada seorang kepala toko ini, seorang manajer ini. Ada seorang ibu baca buku tentang kanker. Lalu dia nawarin, Bu ini ada buku tentang adat coloring mewarnai dewasa. Enggak, aku konsentrasi tentang kanker aja. Biar nanti sembuh baru baca yang lain. Lalu si manajer itu bilang sama saya, Mas Danang maju. Dia karena tahu, saya itu ada cara-cara bodoh saya, inovatif kreatif. Lalu saya bilang sama ibu, Ibu, kalau ibu konsentrasi tentang buku kanker untuk sembuh, ibu malah terlalu serius, malah kankernya bertambah-tambah, Bu. Tetapi kalau ibu beli buku mewarnai, ibu rileks, kankernya jadi lupa, dicuekin, lebih sembuh, Bu. Boleh, Bu? Lalu akhirnya mau. Lalu kepala tokonya nawarin lagi, untuk mewarnainya harganya 350 atau 450 ribu itu. Mahal gitu. Tapi saya sampaikan, Ibu, ini sesuai dengan Ibu. Kita lihat penampilannya. Ini mahal karena ada warna putih yang bisa menetralisir warna merah, biru, dan seterusnya, sehingga menjadi warna lembut. Seperti penampilan Ibu dengan baju yang lembut, dan karakter Ibu yang lembut pula. Sehingga dengan kelembutan itu, Ibu rileks, santai, kankernya dilupain, kanker cepat sembuh, Ibu. Boleh? Ada seorang security datang. Wanita sok tahu dia bilang, ini yang harga 75.000 juga ada. Kamu minggir dulu ya, nanti dulu. Saya balik lagi. Ibu ini lebih cocok untuk Ibu. Mari ke kasir supaya tak closing. Akhirnya Ibu itu beli semuanya 750.000. Kepala tokonya, wah memang Mas Danang nggak ada matinya gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya penolakan-penolakan, asal kita siap, itu kita, anak-anak kadang-kadang harus membuat cross-selling, upselling itu contoh. 2 orang datang, tegap, blok. Wah, itu pasti pakai sepatu ini mesti komandan atau sedadu atau abri. Anak-anak udah takut aja pada lari. Pak Danang, bukunya yang dicari habis, nggak ada Pak Danang. Pak Danang, saya maju. Bapak mohon maaf, Bapak nyari apa? Saya nyari bukunya Benny Modani ada. Oh, mari Pak. Karena Benny Modani biografi, kita cari biografi Pak. Akhirnya saya antar ke sana, Mas. Saya tahu buku itu nggak ada.
Tetapi saya akan tawarkan yang lain. Nah, ini yang namanya bukan hanya upselling, cross-selling. Bapak, ini ada buku tentang Nelson Mandela, Soekarno, akhirnya diambil buku Nelson Mandela. Mana bukunya Benny Murdani? Bentar Bapak, ini ada buku Soekarno dan seterusnya. Akhirnya apa? Dia ngambil bukunya Soekarno dan bukunya Nelson Mandela. Lalu Bapak, buku Benny Murdani ternyata memang lagi habis, nggak boleh tahu nomornya, nanti kalau ada kita kasih tahu. Kalau tadi saya ikut anak-anak, saya nggak jualan. Tetapi kalau pakai cara bodoh saya, bahwa itu biografi, ada ke biografi, pasti datang ke toko itu bawa duit kok. Akhirnya beli 2 buku itu. Contoh terakhir, ini di Central Park. Ada seorang ustadz terkenal, namanya Ustadz Yusuf Mansur. Begitu lihat itu, anak-anak pada teriak-teriak. Pak Danang, Ustadz, Mas Danang, Ustadz, Ustadz. Saat mereka teriak-teriak, saya datang. Ustadz Yusuf Mansur. Saya sering lihat di TV. Boleh foto bareng Ustadz? Genggam pelanggan. Lalu akhirnya sudah foto. Ustadz bisa dibantu nyari buku apa? Lalu tak tunjukin buku yang di sekitar Ustadz itu berdiri. Sudah punya semua. Saya senang buku bahasa Inggris. Oh mari kita antar ke buku bahasa Inggris. Ternyata Ustadz memang suka baca. Semua yang di situ sudah punya juga semua. Wah luar biasa. Kita puji Ustadz ini luar biasa. Hebat, semua buku sudah punya. Tapi nggak berhenti di situ. Pakai rumus F. Family friend. Ustadz sama teman-teman atau sama keluarga. Oh, ada anakku itu. Sini-sini kamu. Ada 2 anaknya lagi-lagi datang. Kamu makan permen aja. Sana sama Om Danang cari buku. Karena Ustadz saya tahu kaya. Dan dia pintar bahasa Inggris. Anaknya kita cari bahasa Inggris. Upselling. Tunjukin buku yang tebel-tebel. Dinosaurus. Harga satu bukunya 170.000. Karena dua anak. Thesaurus, Dinosaurus, Rex, dan seterusnya. Nah, dari 2 anak ini aja sudah 170 kali 4, 680.000 Mas. Saya nggak berhenti. Ada mama. Oh, ada mama. Oh, mohon maaf dengan mama siapa? Mama Siti. Wah, mama Siti cantik sekali. Memang cantik. Mama, Ustadz itu pintar bahasa Inggris. Supaya bisa mengimbangi Ustadz, makanya ada buku fashion, ada kamu bahasa Inggris. Akhirnya 3 tas senilai 2,5 juta. Coba kalau tadi saya berhenti di Ustadz. Nggak ada jualan. Nah, ini contoh-contoh yang ada di buku ini. Ya, ini nggak diterapkan, apakah nanti Anda jual MLM, apa jual asuransi, jual properti, jual lukisan, money changer, ada kesaksian dari mana-mana. Ya, misalnya properti Ibu Irma dari Banjarmasin. Wah, terima kasih Pak Danang. Dengan Pak Danang, saya seminggu bisa jual 2 properti syariah. Saya pengen seperti dalam buku Danang bisa jual 10 properti syariah. Atau Pak Bowo dari Bali. Sebelum saya baca buku ini, saya 2-3 hari jual 1 lukisan. Tapi baca buku ini, akhirnya hanya setengah jam, 1 jam bisa jual sampai 10 juta. Atau Gus Ferry. Dulu saya nggak pernah nyapa muji orang, tapi dengan macam menyapa, memuji orang, 2 hari saya dapat 56.000 US dollar. Nah, ini contoh-contoh ya, mungkin sudah banyak contoh. Kita buka Mas Mute yang ada yang mungkin interaksi, silahkan. Oke, luar biasa ini sudah komplit ya rangkuman dari bukunya Mas Danang yang warna hijau ini ya. 77 plus tanya jawab cara bodoh berjualan. Nah, untuk Anda sahabat pembelajar silakan untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing tentang apapun atau masalahnya, silakan di chat atau mungkin langsung sampaikan buka mic ya. Ini Mas Dewa. Mas ini Dewa, ada satu lagi yang nanya nih Mas. Itu gimana Mas? Silakan. Ya. Oke, saya baca dulu ya. Ya. Dari Pak Adi Wirya Hadi Saputra. Pak Danang, mohon kasih saran bagaimana menjual brankas dan filing kabinet di saat ini ketika menjual masker lebih mudah karena COVID dan semua fokus work from home. Nah, kita itu tidak menjual barang dulu, tapi kita menjual relasi, ya. Don't sell produk, buy relasi. Customer, halo Mas Farid. Customer tidak membeli barang, tapi membeli kamu. Customer don't buy your product, but they buy you. Caranya apa kok zaman sekarang? Itu ya ditawarkan lewat WhatsApp, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat link. Jadi dibuat di sana menarik, tentu saja customize, ditawarkan kantor-kantor. Bahwa dalam keadaan situasi ini, tinggal dibalik. Karena orang cari susah makan, cari duit susah, maka banyak maling, banyak pencuri, banyak perampokan. Menghindari itu, maka belilah berangkas. Ya kan? Jadi, lihat situasi,
masuk ke sana. Bahwa berangkas ini bisa jual untuk melindungi uang Anda di saat seperti ini, gitu loh kan. Sama, misalnya di saat Lebaran, kita jual Al-Quran atau aksesoris Muslim, entah hijab, entah baju koko, entah regal, entah peci dan seterusnya. Nah, saya makan aja, saya jualan kok. Misalnya, sayang, kamu itu jualannya kamu pakai baju koko sama peci kamu Muslim ya. Kenapa kamu nggak mampir ke Gramedia? Kamu untuk Lebaran nanti beli itu, tasbih dan segalanya. Ini besok saya datang mas, makan, ditegur sama dia. Bapak, kemarin saya nyari malam-malam kok Bapak nggak ada. Loh, saya kalau bantu pakai jualan cuma pagi. Tapi artinya apa? Meskipun saya iseng makan aja nawarin pada yang jualan itu, penjualnya, itu akhirnya mereka beli kok. Dan itu di mana-mana. Saya ya di KFC, ya di Medis, di mana aja saya nawarin. Kan gila kayak saya itu. Nah, Anda jangan nunggu siapa yang mau beli. Siapa aja. Pada usaha di asuransi atau MLM, wah itu sebulan 2 bulan sudah gaji manajer mas. Saya udah dapat bonus 2-3 kali gaji saya. Bonus saya itu 2,5 juta sampai 1,5 juta itu waktu gaji saya 750 800. Dan dari 3 bulan sudah dapat motor itu mas. Vespa tak beliin itu. Ya waktu harganya sekitar 24 juta. Terus sekarang kan sudah sampai 30-40 juta kan. Ya itu karena apa? Setiap orang saya temuin saya tawarin. Gitu. Asuransi juga gitu. Sebulan nyari satu aja itu gajinya, dapatnya sudah 1/4 dari gaji saya. Gaji saya 800, dari asuransi udah dapat 1 juta. Satu doang loh itu. Nah, waktu itu pengalaman saya ya. Jual yang paling sulit seperti asuransi, nggak ada barangnya. Modal kepercayaan. Tapi kalau kita rajin ya. Maksud saya gini, nanti kalau ada yang mau pengen beli ini, bisa lewat Instagram saya. Danang_Priyadi27. Ya, Danang_Priyadi27. Atau bisa lewat WhatsApp saya 0857 1733 8273. Ya, WhatsApp-nya 0857 1733 8273. Nanti kalau lewat saya itu udah ada tanda tangan penulis, pengarangnya, lalu free ongkos kirim. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih ya teman-teman dari Gorontalo, ada Mbak Ella, Mbak Yuli, ada Mbak siapa lagi tadi? Ade, ya, teman dari ini Mas Farid ini dari Tunjungan Plaza Surabaya ini. Nah, ini yang dulu juara jualan karena praktik buku ini itu. Oke. Mas Danang, untuk Pak Adi Wirya ada tambahan nih. Pak, mohon arahan lagi. Promosi seperti sales di inline sales, apakah positif atau lebih ke negatif? Karena terkesan sales terus. Ya, sebetulnya yang namanya jualan ya seperti orang menembak. Kalau kita ada kawanan burung kita menembak dot ya akan itu. Sama kita kalau menabur benih, kita semakin banyak nabur ya semakin dapat. Tapi kalau kita enggak. Ya contoh saya tadi yang waktu MLM atau asuransi itu, saya ketemu orang nggak ketemu uang saja, semua saya tawarin. Nah ini contoh yang konkret tadi. Kadang-kadang kalau kita konsentrasi jual barang nggak dapat. Yang namanya Mary Riana, saya pernah sama dia ngantar dia untuk talk show di mana-mana, di Pondok Indah, di Kelapa Gading, di Matraman, di Grand Indonesia. Itu saya terkesan itu satu. Pada waktu dia jual financial konsultan, dia udah nulis 36 atau 38. Nah, itu kayaknya semua nolak. Padahal dia capek. Dia duduk di Singapura ini, Lalu ada seorang ibu lagi belanja buah dari belanjaannya, karena mungkin banyak, robek tasnya, lalu bertebaran. Lalu akhirnya dia tolong dengan ikat rambutnya, lalu diantar pulang. Lalu ibunya itu ngelihat, kok kamu ada coret-coretan sampai 38 itu apa itu? Ternyata dia ditolak sampai segitu banyaknya, semua yang ditawarin nolak semua. Lalu ibu itu bilang, kalau gitu kamu mau nggak saya naruh ke kamu itu, semua punya aku. Tapi kamu sudah punya surat tanda kerja nggak? Waduh, saya masih kuliah. Wah, nggak bisa, nanti ditolak. Nah, ini ditolak lagi kan? Tetapi ya sudah, nggak apa-apa itu. Karena tulus dan ikhlas, akhirnya ibunya itu percaya sama dia, semua uangnya ditaruhkan ke dia. Itulah yang membuat dia dalam waktu umur 26 tahun sudah menjadi miliarder. Ya, makanya disebut ya $1 million girl atau woman di Asia Tenggara atau malah Asia yang nomor 1. Tuh. Jadi
kita nggak nyangka. Jadi yang namanya jualan itu kadang-kadang kita nggak nyangka. Bukan menjual barang, tapi make friendship tadi, familiar tadi. Kalau orang kita buat sebagai teman, kalau di keluarga, kita mudah jualannya. Karena dia akan percaya sama kita karena teman, percaya kita karena kita berdianggap keluarga. Itu yang terjadi sama saat saya menagih hutang di Malang sama teman saya yang dari Jakarta. Teman saya yang dari Jakarta itu membuat pakai surat, pakai materai dan seterusnya. Sementara saya hanya main dengan anaknya. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya setiap bulan dicicil dibayar. Sementara teman yang dari Jakarta itu yang ngancam pakai surat, pakai materai nggak dibayar. Dia nanya, Mas Danang, kamu dibayar nggak? Dibayar tuh. Loh, kok sama enggak? Loh, mungkin caranya beda. Kalau saya kan main ke rumahnya, main sama anaknya dan seterusnya. Kekeluargaan. Jadi mungkin kalau dengan pakai cara jual, cara keras, gitu, hard, gitu, bisa mental. Tapi dengan cara soft, lembut, kekeluargaan dan pertemanan, bisa. Jadi tadi itu memang pakai sarana yang kalau sekarang ini, ya caranya pakai media sosial, website, Instagram, Facebook, link, ya toh, WhatsApp. Saya ada atau webinar kayak gini nih. Nah, mungkin dari sini juga akan ada pesanan lagi. Kemarin udah hampir 30 udah pesan dari sini. Terima kasih ya. Indonesia Belajar dan sama-sama. Ini hebatnya Mas Danang. Sekali datang langsung menang. Dan bukan itu aja. Ada yang minta seminar nanti lewat Zoom dari Batam dan dari Pekanbaru. Ya, karena apa? Ya saya total out gitu loh. Nah ini kan nanti berkembang. Ya. Oke Mas Danang, ini lanjut lagi. Ini ada yang absen nih. Selamat siang Pak Danang. Arif Priyadi baru hadir. Oke, selamat siang Pak Arif. Selamat bergabung. Nah ini dia itu yang membaca buku saya ini. Sejak membaca November 2018 sampai sekarang Juni 2020, 20 bulan berturut-turut the best active selling di tokonya. Luar biasa. Ya, tapi praktek, bukan teori. Ya, oke. Dan pantang menyerah kalau nawarin. Kalau dia coba nawarin ini, dia ikutin dulu. Lalu kalau misalnya, mau ke Papua, kenapa nggak beli buku ini? Karena di sana mahal-mahal. Wah, ini kan bukunya banyak, kenapa nggak sekalian beli kopernya? Ya, seperti itu. Akhirnya sekali jualan bisa 4,5 juta. Ini dalam COVID kayak gini nih, hanya lewat kemarin, tadi pagi dia WhatsApp sama saya, satu orang bisa jual 900.000. Loh, berarti puluhan buku ini loh Mas, sekali jual bisa segitu. Tadi barusan WhatsApp saya. Makasih Arif gitu. Jadi kesaksian yang nyata orangnya ada. Oke, lanjut lagi ke Pak James nih. Contohnya selalu diberikan sales buku. Bagaimana dengan sales asuransi dari asuransi A? Di mana orang yang kita prospek rupanya sudah punya asuransi A. Dan bagaimana kita meyakinkan orang tersebut untuk beli juga asuransi yang sama, yaitu asuransi A, tapi dari kita. Gimana nih, Mas? Nah, sekarang begini. Sekali lagi ada produk, ada fact, ada benefit, ada utility. Yang itu kan fact atau utility-nya. Kita hanya nanya, asuransi boleh dari A. Tetapi yang saya itu lebihnya di sini. Kalau Bapak punya satu, punya keluarga, punya saudara banyak, apakah mencukupi? Jadi kita harus jangan hanya satu. Ibarat menaruh telur di satu tempat, nanti kalau telurnya itu busuk, itu bagaimana? Konkretnya ya, kan baru ada 2 asuransi besar yang ditutup. Ya kan? Nggak perlu saya sebutkan. Kalau kita naruh di sana, habis. Kita bukan mau menjadikan asuransi yang lain, maka kita harus menaruh telur itu mungkin ke 7 tempat. Kalau di satu keranjang busuk, kita masih punya tempat yang lain. Konkret dari saya, kita punya perusahaan yang namanya travel, Hana Kurnia Travel. Hancur sekarang, atau mungkin nggak menghasilkan. Tapi kita punya KBP trading dengan alat-alat yang kayak Mas pakai headset kayak gini ini. Ratusan Mas terjual. Artinya sama seperti tadi kalau nawarin asuransi. Boleh punya asuransi yang lain, tapi kamu punya kelebihan yang lain. Kebetulan saya juga pernah di asuransi. Tapi sama seperti yang saya sampaikan. Make a friend, make a family, yang make yang namanya persaudaraan dulu, make a customer, jangan jual produknya, selling dulu. Nah itu bisa. Saya ngomong gini kan saya ngalami kok. Artinya juga jangan hanya nawarin ke seorang, kalau seorang nolak, kita nawarin yang lain. Ingat rumusnya Billy Lim yang juga ada di sini. Dan perlu diketahui tadi itu, saya itu kalau begitu jualan buku di depan, maaf ya saya sebut nama misalnya dari Prudential, asuransi, langsung Pak nggak sekalian untuk anak buahnya dan seterusnya. Jadi buku saya ini juga bisa jalan untuk mereka. Artinya apa? Kalau Bapak ingin maju, lebih luas penjelasannya, beli, baca buku saya dan praktekkan. Karena sudah banyak. Itu. Nah, punya saudara yang di asuransi itu dalam waktu setahun ya bisa beli mobil ya, Avanza. Kan lumayan. Berarti kan
jalan gitu. Nah, mereka sekarang juga lagi baca buku ini. Oke. Oke, Pak James, semoga terjawab ya. Kalau belum, silakan chat lagi atau langsung buka mic. Ini ada Pak Adi Wirya, ada tambahan lagi nih, Pak Danang. Ya, Bagaimana menurut Pak Danang tentang penjualan retail dibanding dengan e-commerce? Retail bisa bertemu dengan customer, tapi e-commerce kita tidak bisa. Nah, sebetulnya itu bisa dikombin. Artinya apa? Kalau kita buat promosi, itu bisa kita taruh di media sosial yang macam-macam tadi saya sebut. Bisa saja kita taruh di toko. Ada keuntungannya memang beda-beda. Dengan ketemu langsung, itu kita bisa make customer tadi, make a friend, make a family. Nah, nanti akan dikuatkan di e-commerce ini. Sama. Sekarang kalau teman-teman saya yang meskipun saya udah pensiun, terima kasih mereka masih setia. Istilahnya, wah ini rohnya Pak Danang ini masih tersebar dari Sabang sampai Merauke. Karena saya udah make customer. Saya dulu sering ngelatih, sering ngajarin, ya kan. Itu dimanapun. Udah puluhan tahun, 30 tahun. Sehingga meskipun mereka itu sekarang bukan anak buah atau bukan yang harus saya harus hormat sama saya, tetap buktinya ini Mas Farid ada di sini. Mas Farid, makasih ya. Ngajak teman-temannya, ya dia dulu dari supervisor, asisten manajer, mungkin sekarang udah jadi manajer. Itu juga karena mempraktekkan buku saya, anak buahnya suruh itu akhirnya penjualannya terbaik. Lalu ya ini akhirnya dia akan bisa. Nah sekarang bahkan teman-temannya semua ikut webinar ini Indonesia Belajar secara apa? Barengan, dia nonton bareng ini Mas. Ada di Sidoarjo, ada di Gorontalo, ada di Manado, ada di Kupang, ada di Surabaya. Jadi bukan hanya yang kelihatan ini. Di Bali itu ada banyak yang justru karena kemarin mau diundang ke Surabaya, ke Malang, dan sekitarnya Surabaya, Malang, terus Tasik, Kediri, terus Jember, terus Bali, Lombok. Akhirnya sekarang lewat ini mereka pada ngelihat di Bali segala lewat ini. Jadi bisa dikombin. Ya, duanya ada itu. Tapi kalau yang sekarang memang media sosial lebih jalan. Tetapi ketemu juga bisa gitu loh. Tapi kalau saya sendiri sementara membatasi untuk ketemu. Tapi kita bisa pantau dengan nanya. Saya tuh belas cuma nanya stoknya di sini ada berapa, ada berapa. Nah, nanti saya bantu toko yang stoknya masih banyak. Kemarin ada kepala toko itu yang wah stok saya masih gini, buat buku baru dong biar terkontrak. Saya bilang nanti kalau dari webinar ada pesanan banyak, saya borong masih itu toko sampai saya lecek gitu. Gimana kamu mau jualan kalau nggak pernah nawarin? Nah, gituin. Wah ya makasih ya. Nanti dibantu lagi. Nah ini supaya saya juga work by the talk. Apa yang saya katakan itu saya lakukan. Integritas sesuai dengan yang dikatakan, sesuai yang dijadikan. Sehingga dia percaya. Nah, sekarang sebelahnya kolakan Mas, buku saya 22 dan 26 buku loh. Saya janji. Nanti bila pesan kamu saya bantu. Dan betul nanti bila ada pesanan saya bantu, dia percaya, dia berani kolakan banyak lagi. Nah itu caranya make a customer, make a friend. Bisa dipercaya dulu. Customer don't buy your product, but they buy you. Customer nggak beli produk, beli kamu. Kamu percaya, dia akan sama-sama bantu. Dia jual banyak, saya juga ikut bantu jualin banyak. Gitu loh. Oke. Gitu. Oke, Pak Adi Wirya, semoga terjawab ya. Mas Danang, kalau belum jelas, beli bukunya. Ya, harus dibeli bukunya dan dipraktekkan, jangan dibeli. Nah, ini saya udah dapat juga harus dipraktekkan nih, nggak cuma dibaca aja. Oke, waktu kita sudah habis, Mas Danang. Sepertinya juga belum ada yang masuk lagi. Ya? Nggak terasa nih, udah hampir jam 3. Ya, itu tadi. WhatsApp saya yang tadi yang belum nyatat ya, mungkin itu 0857 1733 8273. Sekali lagi ya, kalau mau dilanjutkan di WhatsApp 0857 1733 8273. Instagramnya Danang_Priyadi 27. Oke. Baik, terima kasih Mas Danang sudah share luar biasa rangkuman dari buku 77 plus tanya jawab cara mudah berjualan yang menyukseskan penjualan banyak orang ya, teman-teman juga semuanya. Semoga terinspirasi dan langsung saja action membeli bukunya kalau belum punya dan langsung mempraktekannya. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah bergabung di siang hari ini, yang buka kamera. Terima kasih Bu Ella, Bu Yuli, Pak Marconi juga, selamat siang, terima kasih. Pak Eri Murtapa, Pak James juga. Silakan buka mic untuk say thank you buat Mas Danang, silakan. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Pak James, ya terima kasih Mbak Ella, Mas Ade, Mas Farid,
Ya. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Ya. Pak Danang. Ya. Terima kasih Pak Danang. Ya, makasih Luar Mas biasa. Dwi, Indonesia Belajar, Mas Dewa. Ya, oke. Terima kasih Mas Danang sekali lagi Ya, pencerahannya. nanti Terima ketemu kasih. minggu depan ya. Kalau Minggu yang depan ya. masih kangen sama saya minggu depan ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sukses luar biasa. Stay healthy. Halo Pak Heri, Mas Farid. Terima Ya, kasih Pak Danang. ya, Terima kasih. makasih. Pak Dewa, Ya, makasih. terima kasih Mas Danang. Pak Ella. Pak Ismail. Minggu depan mendongeng ya Mas ya. Ya, siap. Oke. Nanti mungkin saya bisa di WhatsApp Ya. judulnya atau apa summary-nya gitu ya. Ya, sedikit summary ya. Untuk promosinya ya. Ya, Oke. ya, makasih ya Mas Dewa atas Terima kasih ya. kesempatannya. Ya, Ya, sama-sama Mas. Kita yang terima kasih sama saya yang udah share luar biasa. Menginspirasi Indonesia ya. Iya.